Kalau menurut saya sapi itu juga butuh kenyamanan ya teman-teman. Jadi bukan melulu ke pakan. Kalau pakan juga penting, cuma kebersihan kandang kalau menurut saya juga penting ya. Soalnya itu akan menjadi kenyamanan sapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Berkah Sapi Channel. Pada kesempatan pagi ini saya akan meliput kandang saya sendiri. Ini ada anggota baru yang masuk di kandang saya, tepatnya 2 hari yang lalu ya teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah di kandang saya sudah ada 4 ekor. Ini sedang makan hijauan ya teman-teman ya, di pagi hari. Ini kebetulan saja tadi saya libur kerja, jadi ini berkesempatan untuk meliput di pagi hari ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oh ya, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, alangkah baiknya dengan ikhlas hati bersedia menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya ya teman-teman ya. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, saya tidak bisa memberi apa-apa, cukup saya memberikan doa yang terbaik untuk kalian semua. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah ya teman-teman ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan yang paling penting selalu diberi kesehatan ya teman-teman ya. Dan bagi yang menemukan channel saya, nanti silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan ini kandang saya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada, alhamdulillah sekarang sudah ada 4 ekor. Dan sapi yang mau kita bahas adalah sebelah indukan itu ya teman-teman ya. Ini si Jelly. Ini sudah pernah saya liput di video saya sebelumnya. Alhamdulillah si Jelly sudah banyak perkembangan. Sudah bagian pantatnya sudah mulai terisi sekarang. Sudah mulai terisi. Dan ini si Momo sekarang tambah tinggi ya teman-teman ya. Dan si Momo sekarang usianya genap 9 bulan lewat 10 hari ini. Si Momo ini. Si Momo ini jenisnya Pegon ya. Ini sebenarnya warnanya si Momo ini merah ya teman-teman. Ini habis mandi pagi. Jadi agak, kalau di video agak kelihatan agak gelap ya. Ini bagian kaki-kakinya juga bagus si Momo. Momo ini posturnya tinggi. Dan ini sapi yang mau kita liput ya teman-teman ya. Ini jenisnya si mental. Ini baru datang 2 hari yang lalu, dan ini habis saya mandikan pagi hari ya teman-teman ya. Sekedar informasi, sapi ini bukan 100% milik saya ya teman-teman ya, melainkan ini amanah dari teman saya yang ada di luar negeri ya teman-teman, melainkan di Taiwan. Jadi beliau ini, teman saya ini, syukur alhamdulillah saya juga cukup bangga sama beliau memberi amanah yang cukup besar kepada saya untuk mengelola uang dari beliau. Jadi beliau ini kepengen pelihara sapi atau usaha sapi di bidang penggemukan ya teman-teman. Entah kenapa kok beliau menggandeng saya untuk menjadi partner bisnis beliau. Jadi ya saya syukur alhamdulillah ya teman, tidak menyangka dapat kepercayaan yang sangat luar biasa ya. Mungkin emasnya yang di sana saya tidak bisa menyebutkan namanya ya teman-teman ya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau. Amanah yang telah diberikan kepada saya, semaksimal mungkin, sebisa saya mungkin, saya akan menjaga amanah dari beliau. Saya akan mengembangkan usaha beliau. Mungkin nanti kalau beliau sudah pulang dari Taiwan, nanti bisa diteruskan sama beliau ya teman-teman. Ya, ini sapinya, ini mas sapinya yang saya beli kemarin. Ini spek sapinya seperti ini ya. Nanti bila masnya yang di sana melihat video ini, nanti silahkan komen ya mas ya. Untuk masnya sendiri itu masih tetangga desa ya sama saya. Ini mas bagian kaki-kakinya, alhamdulillah besar-besar ya kaki-kakinya ya, dan masih tegap. Kaki depan ya, kaki belakang juga masih tegap.
untuk bagian minusnya sapi ini apa ya, ini ada sedikit gatal ya teman-teman. Di bagian sini ada sedikit gatal, nanti bisa saya obati lah ini. Kalau dari segi keseluruhan bagian kepala sapi ini cukup ganteng ya, cukup porem. Kalau menurut saya cukup porem sapi ini, dengan ada warna petak sedikit di bagian kepala ya, dan bertanduk sapi ini. Dan ini bagian kuku depan segera saya rapikan ya teman-teman, soalnya sudah agak panjang. Bagian kuku belakang juga masih tegap, cuma ada perapian sedikit ya. Alasan saya membeli sapi ini bukan tanpa alasan ya teman-teman ya. Sapi ini untuk usianya kisaran di angka 1,5 tahun lah sapi ini ya. Dan ini bagian pantatnya juga mulai terisi. Sapi ini masih jemoko kalau di sini menyebutnya ya teman-teman ya. Bagian ekornya saya suka itu landung ya teman-teman ya, sampai bawah. Dan sapi ini pak lebar ya, kalau menurut saya lebar sapi ini ya teman-teman ya. Bagian belakangnya lebar kalau sapi ini menurut saya. Untuk tingginya kurang lebih di angka 145an lah sapi ini ya. Hampir sama tingginya sama si Momo. Ini si Momo. Bagian belakang, kaki belakang seperti ini mas ya, kakinya ya. Nanti bisa teman-teman amati seperti ini ya. Kurang lebih begini mas ya, sapi yang sudah jenengan titipkan ke saya. Ini sapinya, semoga cepat besar. Nah, dan ini kandang saya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk setiap hari saya usahakan mandi ya teman-teman, jadi kebersihan selalu saya utamakan kalau di kandang saya ya. Untuk comborannya sendiri sapi ini masih belajar ya teman-teman ya, atau masih adaptasi kandang. Jadi untuk comborannya juga masih belum lahap, cuma belum lahap banget sapi ini. Untuk comborannya sendiri di kandang saya sekarang udah agak berbeda. Sekarang sudah ada ampas tahu, bekatul sama konsentrat ya teman-teman ya. Jadi saya mix menjadi satu, sistemnya sistem basah. Satu hari saya combor dua kali, pagi sama sore. Tapi kalau ada kesempatan malam saya combor juga ya teman-teman ya. Ini bagian seperti ini mas sapinya yang sudah saya beli ya. Bagian kakinya juga masih tegap, alhamdulillah. Kaki besar-besar mas ini mas. Untuk bagian ekor juga landung sampai bawah mas ya. Saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih ya mas ya, sudah mempercayai saya untuk menggandeng saya mengelola keuangan beliau untuk ke arah usaha sapi ya teman-teman. Jadi beliau ini mempunyai keinginan yang kalau menurut saya cukup bagus. Keinginan beliau itu beternak sapi kalau sudah pulang dari Taiwan ya. Jadi untuk sementara saya dipercaya sama beliau untuk mengelola keuangan atau sapi-sapi beliau ya. Jadi kalau menurut saya amanah yang cukup besar ya. Saya cukup senang dan alhamdulillah sebesar-besarnya saya dipercaya sama beliau, diberikan amanah yang sangat besar. Saya mengucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih ya mas ya. Dan sebisa saya dan semaksimal saya akan usahakan sapi ini cepat berkembang ya teman-teman ya. Dan minta doanya saja bagi teman-teman, semoga ternak-ternak saya semakin sehat dan semakin gemuk ya teman-teman ya. Untuk kandang saya seperti ini mas ya. Bila masnya nanti melihat video saya, kandang saya seperti ini, apa adanya seperti ini ya. Cuma kalau kebersihan kandang saya ulangi lagi, secapek apapun saya akan maksimalkan kebersihan kandang. Soalnya kenapa ya teman-teman ya, ini sebagai sharing saja atau berbagai pengalaman ya teman-teman ya. Kalau menurut saya kebersihan kandang itu nomor satu ya teman-teman ya. Selain pakan, kalau menurut saya kebersihan kandang itu nomor satu ya. Jadi kalau menurut saya sapi itu juga butuh kenyamanan ya teman-teman. Jadi bukan melulu ke pakan. Kalau pakan juga penting, cuma kebersihan kandang kalau menurut saya juga penting ya. Soalnya itu akan menjadi kenyamanan sapi ya, saya teman-teman ya. Soalnya kalau kenapa ya, kalau sapi kandangnya itu bersih, nyaman, sapi itu juga akan tidurnya juga akan enak ya teman-teman. Tidak halnya, mohon maaf, tidak bermaksud untuk membandingkan kita sama hewan ya teman-teman. Ini prinsip saya saja.
prinsip saya itu kalau sapi itu nyaman, kandangnya bersih, tidak hanya kita ya teman-teman ya, kita seandainya diberi makan, kita seandainya setiap hari makan sate gitu aja ya, makan enak gitu aja, tapi kalau kamar kita itu bau kotor atau ada yang tidak enak dipandang, itu kita juga pasti akan tidurnya juga tidak akan nyaman, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau halnya kita makan seperti apa ya, apa adanya lah gitu, yang penting makan, kasarannya begitu ya. Tapi kalau kamar kita bersih, harum, dan tidak ada kotoran, kita akan tidur pastinya akan nyaman. Jadi kalau saya sendiri, sapi ini saya ibaratkan saya sendiri ya teman-teman. Jadi kebersihan itu penting, kalau bagi saya itu penting. Dan di kandang saya, kalau saya sendiri, sapi-sapi di kandang saya ini wajib mandi ya. Meskipun 1 hari sekali itu wajib mandi. Soalnya biar seger, biar tidak ada apa ya, kotoran yang menempel lah, atau lalat-lalat lah ya teman-teman ya. Jadi tidak mengganggu sapi waktu istirahat ya teman-teman ya. Kurang lebih begitu liputan dari saya, semoga bermanfaat, bisa teman-teman tiru. Bila bagi teman-teman itu bermanfaat silahkan ditiru, bila tidak ya tidak apa-apa ya teman-teman. Soalnya kita di sini juga saling berbagi informasi ya teman-teman ya, kita saling sharing ya teman-teman ya. Untuk sapi ini juga kalau menurut saya juga saya beli juga dengan harga ekonomis ya teman-teman ya, cukup terjangkau, tidak sapi super banget, tidak, mungkin sapi biasa saja. Soalnya tujuan saya di sini sistemnya penggemukan ke depannya. Jadi tidak sapi super banget, tidak, cuma kan sapi biasa dengan harga yang ekonomis. Mungkin liputannya cukup sampai di sini. Bila ada tutur kata atau bahasa saya tidak berkenan atau tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bahagia, tetap syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.